Sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanya nggak? Ya? Oh ya, PR-nya. Apa PR-nya? Waktunya lagi. Ini Kak, apa namanya? Kalau Yesus sudah dihukum untuk orang, tapi dia masih harus dihukum lagi, berarti dosa dihukum 2 kali. Ini soalnya apa? Iya, itu soalnya. Soalnya sudah dihukum orang, tetapi orang Ini. itu masih harus Ini yang disebut double jeopardy. Jeopardy artinya berada dalam bahaya. Berarti dihukum 2 kali. Ya. Dalam ancaman. Jadi double ancaman. Di bawah ancaman. Gimana nih? Kalau dia sudah ditanggung Tuhan Yesus, berarti hukumannya sudah ini kan, sudah dihukum kan, sudah dijalankan, tetapi masih perlu dihukum lagi. Apa jawaban kalian? PR. Jawaban kalian apa? Gimana ya? Nggak tahu. Kalian sudah lupa. Sebenarnya konsesi gini Pak. Sebenarnya kan Bentar, ada yang masih belum ngerti belum? Pertanyaannya. Oke, ya. ya kalau bagi saya sih gini. Ketika Yesus mati, Yesus menyediakan keselamatan itu untuk semua manusia. Apa yang kita percaya kalau bayi mati pasti juga karena tersedia untuk semuanya. Terus mengenai pengaplikasian bagi orang yang sudah dewasa, itu teraplikasi bagi orang yang percaya. Sedangkan yang tidak percaya itu keselamatan itu tidak teraplikasi. Artinya tidak, maksudnya dia tidak selamat gitu, tidak teraplikasi untuk dia. Nah mengenai penghukuman itu kan penghukuman Kristus itu kan untuk semua manusia, bukan hanya untuk satu orang atau 2 orang, tapi semua manusia. Jadi pelanggaran yang dilakukan manusia setelah dia akil balik itu kan perbuatan dirinya sendiri dan kelakuan yang sudah dibuatnya atas dasar kehendak dirinya sendiri, gitu. Jadi dosa itu ya ditanggung dirinya sendiri gitu, tidak ditanggung Tuhan. Dosanya ditanggung sendiri. Ya. Tapi berarti hukumannya dijatuhkan 2 kali dong. 1 kali di atas Tuhan Yesus, 1 kali di atas dirinya sendiri. Iya Pak, kan gini. Benar nggak? Enggak, Apa gini, utangnya dia berhutang. Ya, Tuhan Yesus sudah bayar. ya. Terus dia mau bayar sendiri lagi. Jadi hutangnya dibayar 2 kali. Itu kan karena ketersediaan keselamatan itu kan untuk semua orang, tapi teraplikasi untuk orang yang percaya aja gitu. Ketika dia melakukan dosa lagi, dosa yang sebelumnya kan udah selesai kan ketika. Tapi dia, waktu Yesus mati untuk dosa dia bukan? Iya. Tersedia untuk dosa dia, tetapi tidak teraplikasi karena dia tidak mau percaya gitu. Ya, oke. Jadi memang waktu Tuhan menanggung dosa itu adalah untuk semua dosa. Cukup untuk semua dosa. Cukup.
Tetapi itu akan dihitungkan kepada orang yang bertobat. Ya. Walaupun cukup buat dia, tetapi kalau dia nggak mau, nggak akan dihitung bahwa dosa dia sudah ditanggung. Ngerti nggak? Jadi kalau yang bayar hutang itu, Tuhan sudah siapin dananya. Tuhan sudah siapkan dana yang cukup untuk membayar hutang seluruh dunia. Tetapi dibayarkan bagi orang yang mau bertobat. Jadi sebelum orang itu bertobat, belum dihitung sudah dibayarkan. Oke? Ngerti nggak? Dalam 1 Korintus 7 ayat 21 itu semua dosa sudah dibayar dengan masih sebelum orang yang belum percaya kepada Tuhan, dosanya sudah dibayar, tapi pengakui kepastian keselamatannya belum berani ini. Ya, makanya. Jadi sudah sebenarnya cukup untuk menghapus semua dosa. Cukup. Ya. Tetapi sekali lagi itu hanya diaplikasikan, dibayarkan kepada atau bagi orang yang bertobat. Oke? Jadi ini tetap tidak. Ini bukanlah ini tidak dapat mendukung limited atonement. Ya. Hanya karena orang harus bertobat dulu, dan hanya karena manusia yang menolak bertobat akan binasa, tidak berarti bahwa hukumannya dijatuhkan 2 kali. Bukannya ini Pak ya, bukannya Allah adil begitu Pak, kalau misalnya Tuhan Yesus sudah menanggung dosa dia, orang yang sudah percaya ini, dan orang yang belum percaya sekalipun dosanya Yesus sudah menebus dosa orang yang ditebus, lalu kemudian orang yang belum percaya itu tetap adil, hukuman akan berjalan artinya sekalipun dia sudah mati. Karena syaratnya kan dalam kisah Gimana? menurut saya, Bukankah Tuhan adil? bukankah Tuhan adil kalau misalnya hukuman pada Allah 1 kali dan kepada manusia yang belum bertobat 1 kali, karena syaratnya kan harus kalau misalnya seandainya kalau belum mati untuk dia, untuk orang yang belum bertobat, berarti kita dengan Yesus menanggung dosa seluruh dunia itu. Kalau misalnya jadi begini. Maksud saya begini Pak, adil maksud saya itu kalau Allah 1 kali menanggung dosa manusia, sekalipun orang itu belum bertobat, tapi dalam aplikasian keselamatannya dia belum selamat karena dia belum bertobat. Intinya dalam keselamatan sudah disediakan untuk semua orang. Iya. Berarti adil kalau misalnya orang yang sudah percaya belum murtad tetap akan ada hukuman bagi dia. Ya, itu nggak ada hubungannya dengan adil. Itu Tuhan mati 1 kali untuk semua dosa gitu. Nggak ada hubungan dengan keadilan. Oke? Jadi kematian Yesus sudah cukup untuk semua dosa. Cukup. Sehingga kalau seseorang mau menerimanya, maka yang Tuhan sudah lakukan itu bisa diaplikasikan kepada dia. Tapi kalau dia tidak mau menerimanya, maka yang sudah Tuhan Yesus lakukan itu tidak akan diaplikasikan kepada dia. Kira-kira begitu.
Oke, lanjut mengenai kepastian keselamatan. Ini memang modelnya yang nggak bisa ngerekam dari model. Mengenai kepastian keselamatan, jadi semua yang ayat Alkitab katakan adalah percaya maka akan selamat. Oke. Yohanes 3 ayat 16 ini sebenarnya sudah kita bahas semuanya. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ini yang kita bahas. Tetapi kalau Calvinisme, mereka memiliki ide lain. Mereka percaya yang disebut dengan perseverance of the saints. Ya. Persevere artinya adalah bertahan. Saints artinya orang kudus. Jadi orang-orang kudus akan bertahan sampai pada akhirnya. Nah, apa yang diajarkan oleh Perseverance of the Saints? Dan apa bedanya dengan kepastian keselamatan? Nah, sama-sama berkata bahwa orang yang sudah nggak sama-sama sih, nggak ada persamaan. Jadi Alkitab berkata orang yang percaya memiliki kepastian keselamatan. Tetapi menurut Calvinisme, orang pilihan itu pasti selamat. Oke. Awalnya mungkin nggak terlalu terlihat berbeda. Sama dong orang pilihan dengan orang percaya. Sama nggak? Oke, kita lihat apa kata orang Calvinis. Jadi orang Calvinis sendiri percaya bahwa dekret Allah ini sifatnya rahasia. Jadi tidak ada yang bisa tahu. Orang percaya juga nggak bisa tahu. Jadi siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih, tidak ada yang bisa tahu. Nah, kenapa mereka menuntut poin ini? Karena ada banyak hal yang mereka nggak bisa jelaskan. Misalnya, kenapa satu orang diselamatkan, kenapa temannya enggak? Kenapa suami istri satu diselamatkan, satu tidak? Kenapa dua bersaudara, satu diselamatkan dan satu tidak? Jadi mereka bilang itu rahasia. Kita tidak tahu alasannya. Kita tidak tahu pemilihan Tuhan. Jadi mereka harus bilang bahwa itu rahasia. Oke. Nah, sampai di sini kalian merasa ada sesuatu yang aneh nggak? Kalau dekret Allah ini rahasia dan pemilihan Allah itu adalah sesuatu yang rahasia, dari mana kamu bisa tahu kamu adalah orang pilihan?
Kalau sekalipun orang percaya pun tidak mengetahui ini, bagaimana orang percaya bisa tahu, bisa yakin bahwa dia adalah termasuk orang pilihan? Yang tadi kan karena pada saat mereka percaya, disitulah mereka menjadi orang pilihan Allah. Enggak. Mereka menjadi orang pilihan Allah sejak kekekalan. Pemilihan Allah itu berdasarkan apa kalau rahasia? Berdasarkan rahasia, berdasarkan kehendak Allah yang rahasia. Dikasih tahu ya? Hah? Dikasih tahu rahasia. Tidak dikasih tahu. Tersembunyi. Dan mereka menuntut bahwa itu tersembunyi. Ya. Sekali lagi, karena kalau mereka bilang itu tidak tersembunyi, berarti Allah nggak lagi maha berdaulat. Oke. Jadi apa kata mereka? Akhirnya mereka bilang, karena total depravity manusia harus diregenerasi dulu, baru bisa beriman, kan? Jadi kalau kamu bisa beriman, artinya kamu adalah orang pilihan. Oke, cukup sederhana nggak? Ini kalian ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Kan menurut total depravity, manusia nggak bisa beriman karena dia sudah mati dalam dosa dan nggak bisa merespon secara positif kepada Injil. Berarti menurut total depravity, manusia harus diregenerasi dulu, sudah dihidupkan dulu, baru bisa beriman. Dilahirkan dulu, baru beriman. Artinya kalau kamu beriman, sebelumnya kamu pasti sudah dilahirkan. Berarti kamu adalah orang pilihan. Sebab akibat gitu ya, Pak? Iya. Jadi sebab akibat hukum, sebab akibat gitu ya? Iya. Jadi kamu bisa tahu kamu orang beriman. Kamu orang pilihan, sorry. Kalau kamu beriman. Jadi yang mereka menyamakan total depravity itu mati seperti mayat atau? Iya, mati seperti mayat. Seperti mayat atau hanya atau hanya secara moral aja tidak mau merespon, atau kalau secara mayat? Secara spiritual. Oke. Nggak usah diandalkan. Oke. Ini udah ngerti ya? Maksudnya Calvinis ngerti. Inilah cara kamu memiliki kepastian keselamatan. Kamu tahu kamu orang pilihan kalau kamu beriman. Nah, orang yang dipilih pasti selamat. Berarti kepastian keselamatan kamu didasarkan pada pilihan Allah, kan? Itu namanya apa? Unconditional election. Oke. Unconditional election berkata bahwa orang yang dipilih pasti selamat. Karena Tuhan sudah mati bagi dia, dan Tuhan akan kasih dia kasih karunia secara tidak bisa ditolak. Jadi dia pasti selamat. Oke, lalu
sebagai akibat dari unconditional election, maka sebenarnya juga unconditional election ya, unconditional election berarti semua pemikiran, pilihan, perbuatan sudah ditetapkan berarti cara lain kamu tahu bahwa kamu adalah orang pilihan adalah kalau orang pilihan itu diubah, diregenerasi. Berarti dia sekarang hidup kudus. Karena sudah diregenerasi. Ya. Bu Betty, ini Pak ada cek dulu kelas tangan menjual. Sudah. Saya sudah di dalam. Saya sudah di dalam. Muncul error, kita pakai Zoom aja deh. Bentar ya. Sulit sekali ya mau online aja.
Sampai mana kita? Penjelasan mengenai orang tiga itu diubah tidak diregenerasikan menjadi kudus. Oh, iya. Oke, jadi kalau kehidupan kamu sudah berubah, maka itu artinya kamu sudah diregenerasi. Berarti kamu adalah orang pilihan. Kita orang pilihan itu ketika lihat ada perubahan hidup kita. Oke. Ini kita geser supaya kayak gitu aja. Berarti kabelnya perlu digeser saja. Kenapa dia nggak bisa pakai kamera itu? Berhenti terus.
udahlah. Lanjut dulu. Speaker, mikrofon. Ya, oke. Jadi, kalian lihat ada masalah di sini? Gimana? Video. Jadi, kalau seseorang sudah diregenerasi, maka dia hidupnya akan kudus. Benar nggak? Akan kudus. Nah, di sini ada masalah. Kalau seseorang hidupnya kurang kudus, jangan-jangan dia belum diregenerasi. Jangan-jangan dia bukan orang pilihan. Jangan-jangan dia nggak diselamatkan. Oke? Ngerti nggak masalahnya di sini? Sekarang mereka karena menaruh kepastian keselamatan mereka pada suatu rahasia yang tidak bisa diketahui dan yang buktinya adalah suatu perbuatan. Ini menjadi masalah. Karena kalau kamu gagal dalam perbuatan itu, maka kamu bisa meragukan pemilihan kamu. Pak, Oke? menurut Calvinis standar kekudusan mereka itu bagaimana, Pak? Ya, beda-beda. Dan tidak bisa konsisten. Ya. Sekali lagi, mereka berpikir bahwa ini semua sudah ditetapkan. Sekalipun mereka jatuh dalam dosa, itu juga sudah ditetapkan. Jadi nggak ada yang tahu standar kekudusannya itu apa. Apakah mereka dipilih ini Mesti lebih keras supaya kedengaran suara. mereka dipilih ini ketika Yesus mati di atas kayu salib atau Bukan, ini sejak kekekalan. ya? Berarti untuk apa? Contohnya kalau kita bertanya kepada mereka, apa Yesus mati di atas kayu salib kalau memang sudah dipilih sejak kekekalan? Yesus mati kan untuk menebus dosa manusia, mereka bilang. Oh, ditebus memang sudah dipilih. Karena mereka dipilih untuk ditebus. Begitu. Itu nggak ada hubungannya. Mereka dipilih itu memberikan diri untuk dapat penyediaan itu gitu ya Pak, istilahnya. Iya. Ya, sama seperti limited atonement percaya bahwa Yesus mati hanya bagi orang pilihan. Jadi Tuhan sediakan keselamatan hanya untuk orang pilihan. Oke. Lebih parah lagi. Jadi ini aja udah parah. Dan banyak sekali orang-orang yang meragukan keselamatan mereka karena mereka mengkilas balik ke kehidupan mereka. Mereka banyak sekali melakukan dosa. Dan mereka tidak hidup dengan sempurna. Apakah itu berarti bahwa dia sudah dilahir baru? Karena ternyata mereka percaya juga bahwa orang non-pilihan itu istilahnya bahasa ininya, Calvinistiknya adalah
reprobate, ya, bobrok. Jadi yang total gravity ini reprobate, ya, bobrok total. Orang non pilihan bisa bisa berpikir, bisa mengira, dirinya mengerti, tentang Injil, ya. Jadi sama seperti kita bisa mengerti Injil, orang non pilihan juga bisa mengerti, tetapi nggak bisa menerima katanya. Cuman bisa mengerti saja. Jadi mereka mengira mengerti, padahal nggak mengerti. Terus bisa mengira bahwa dirinya menerima, padahal sebenarnya itu palsu. Karena tanpa diregenerasi dulu, nggak bisa benar-benar menerima. Oke? Ini ngerti nggak? Berarti hitungannya kalau hati nuraninya itu tidak ada faedah sama sekali di hati nuraninya itu, Pak, gitu. Karena dari hati nurani lah kita bisa menyadari akan firman Tuhan itu sendiri, gitu. Kalau seandainya ketika mereka mengerti dalam hati nurani mereka dan mereka memang tidak ada ketersediaan untuk keselamatan itu, gitu, Pak. Gimana? Nggak ada hubungannya? Gini, Pak, seandainya mereka tidak bisa merespon karena hati mereka tuh tahu, gitu, hati nurani mereka menuntut, oh ini tahu nih, aku merasa benar nih, gitu. Tapi memang tidak tersedia keselamatan itu untuk mereka, ya seolah hati nurani mereka ini nggak ada faedahnya, gitu, Pak, istilahnya. Yang memang tidak ada faedah. Tapi kalian mesti mengerti kenapa Calvinis bilang ini. Kenapa Calvinis mengajarkan bahwa orang yang non pilihan pun bisa pura-pura diselamatkan dan berpikir bahwa dia sudah diselamatkan. Ini mereka katakan karena mereka sendiri percaya bahwa sebagian orang Kristen bukan benar-benar Kristen. Oke? Mereka percaya bahwa sebagian orang Kristen bukan orang pilihan. Dan mereka mau menuduh Arminian kayak gitu. Ngerti ya? Jadi Arminian itu cuma berpikir bahwa dirinya diselamatkan, padahal enggak diselamatkan. Padahal Arminian kan percaya Yesus juga. Oh, dia bilang, oh, orang non pilihan juga bisa percaya Yesus, tetapi enggak benar-benar percaya. Dia cuma berpikir bahwa dia percaya. Dia kira dia percaya. Oke, sampai sini kalian ngerti? Berarti bertentangan sendiri dengan doktrin pemilihan mereka. Enggak. Mereka bilang itu cuma mengira. Nah, ini. Jadi orang non pilihan bisa mengerti sedikit, tapi nggak seluruhnya. Ya, orang reprobate bisa mengerti sebagian karunia Allah, sebagian. Terus dia bilang sebagiannya itu pun itu sudah Tuhan yang terangi. Karena tanpa diterangi, manusia reprobate sama sekali tidak bisa mengerti.
sama seperti orang mati. Di sini kita bingung. Lah, jadi Tuhan hidupkan mereka sebagian. Tuhan hidupkan sedikit. Kalau hidup sedikit bisa ngerti sedikit. Bingung kan? Kenapa bisa sedikit? Ya kenapa sedikit kan? Kenapa orang bisa hidup sedikit? Kalau orang hidup ya hidup. Kalau sudah hidup sedikit ya bisa mengerti semuanya dong. Mungkin itu sebagian dari sandiwara Allah yang Pak. Lalu mereka bilang, makanya makin lama makin aneh nih ya. Dan saya nggak mengarang apa segala macam karena ini ada kutipannya dari orang Calvinis sendiri. Jadi menurut mereka Allah boleh atau bisa, saya tulis supaya tidak salah, saya kutip langsung. Memberi sebagian kecil pengetahuan akan Injil dan sedikit bukan kecil. Sebagian orang sedikit pengetahuan akan Injil dan sebagian lagi seluruhnya. Maksudnya seluruh Injil. Terus cahaya yang menyala bagi reprobate, kemudian dipadamkan. Tebak ini siapa yang tulis? Ini ditulis oleh John Calvin sendiri dalam bukunya Institutes of Christian Religion. Boleh ditulis ini judul bukunya. Institutes. Ini sebenarnya kepanjangannya adalah Institutes of Christian Religion, tapi biasanya disingkat Institute saja. Bab 3 pasal 2 nomor 11. Bab 3 Ini pasal 12. 2 ya. 12. Ini Calvin sendiri yang tulis.
yaitu bahwa bagi orang yang reprobate ini, sedikit cahaya yang Tuhan kasih itu kemudian dipadamkan. Tetapi dikasih dulu sedikit. Ya, tapi nanti dipadamkan. Jadi sekarang orang yang non pilihan bisa mengira dirinya sudah mengerti Injil karena Tuhan kasih dia sedikit. Dan orang non pilihan bisa mengira bahwa dirinya sudah terima karena dia mengerti sedikit. Tetapi nanti ujung-ujungnya itu akan dipadamkan. Pertanyaannya sekali lagi, sekalipun kamu merasa sudah percaya, kamu tahu dari mana bahwa nanti nggak akan dipadamkan? Kamu tahu dari mana bahwa pengertian kamu cuma sedikit atau sudah sepenuh? Tahu dari mana? Ini pertanyaannya untuk yang reprobate atau non reprobate? Maksudnya yang untuk yang pilihan atau non pilihan? Pertanyaan Bapak ini. Aduh, makanya. Oke, ikutin saya lagi ya. Ya. Ini kata Calvinis. Calvinis berkata bahwa orang non pilihan itu bisa saja mengira dirinya sudah mengerti, sudah menerima Injil, sudah diselamatkan, jadi orang Kristen, jadi anak Allah, padahal non pilihan. Kok bisa? Kita tanya. Bukankah kalau orang percaya artinya dia sudah dilahir barukan? Jadi mereka jawab, oh sebenarnya Tuhan bisa saja memberikan sedikit pengetahuan. Sedikit. Bukan yang sepenuhnya. Yang sepenuhnya hanyalah untuk orang pilihan. Berarti harus dikasih dulu. Ya, tetapi makanya dia bisa mengira bahwa dirinya diselamatkan. Ngerti ya? Karena yang sedikit itu. Tapi dia juga bilang bahwa nanti karena dia tidak dipilih, ujung-ujungnya bakal dipadamkan. Ini seolah-olah Tuhan itu jahat. Ya, ya menurut kita. Tapi inilah argumen dia. Inilah bukan argumen, inilah pengajaran dia. Sehingga ada orang Kristen yang cuman mengira dirinya sudah diselamatkan padahal non pilihan. Sekali lagi, mereka mau bilang bahwa sebagian orang Kristen itu non pilihan. Dan mereka menunjuk kepada kita, kalian Arminian. Begitu, oke? Ngerti nggak? Ya. Kan kita bilang kita ngerti kok Injil. Kita ngerti Injil. Ya kan? Mereka bilang, oh bisa, kamu mengerti Injil sedikit. Nah, sekarang, kalau ini benar, jadi ini yang Calvinis katakan. Jikalau yang Calvinis katakan benar, bagaimana seorang Calvinis bisa yakin bahwa dia adalah yang sudah mengetahui seluruh Injil atau cuma sebagian? Tahu dari mana? Toh orang yang mengetahui sebagian ini juga mengira dirinya sudah diselamatkan, mengira dirinya sudah mengerti. Jadi Calvinis tahu dari mana bahwa dia adalah orang yang sudah mengerti sepenuhnya? Tahu dari mana? Sekali lagi, itu adalah rahasia. Berarti itu termasuk poin andalan mereka ya? Rahasia Allah itu. Kalau mereka tidak bisa jawab lagi, ya masuk ke rahasia Allah. Betul. Tapi kalau itu rahasia, gimana kamu pasti? Gimana kamu pasti kalau itu rahasia? Kan sekarang poinnya di sini.
Saya mau bilang bahwa Alkitab bilang ada kepastian. Tapi menurut Calvinisme tidak ada kepastian. Karena kepastiannya Calvinisme itu rahasia. Dan tidak dapat diketahui oleh siapapun selain Allah sendiri. Tapi kalau rahasia itu membuat mereka masuk neraka gimana? Nah, Yang disalahkan Tuhan. ya kan? Semua orang yang berpikiran waras langsung berpikir, nah kalau ternyata bukan pilihan gimana? Ya kan? Jadi Pak, tapi saya mau bertanya mengenai pengajaran mereka ini. Mereka percaya kan sebagian orang Kristen ini kan non pilihan gitu ya, tidak dipilih Tuhan. Dan apakah mereka percaya bahwa semua yang ikut Calvinis itu adalah orang pilihan? Atau gimana? Itu rahasia. Enggak juga. No? Itu rahasia. Oke. Nah, kita masuk kepada ini lagi. Jikalau, ini saya tulis di mana ya? Jikalau seseorang dipilih ia akan setia sampai akhir. Oke? Karena dia sudah dipilih. Dan semua pilihannya semua itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah tetapkan bahwa dia akan setia. Oke, ini sampai sini ngerti? Jadi kalau seseorang tidak setia sampai akhir, artinya dia bukan orang pilihan. Makanya mereka itu pemeliharaan berdasarkan pada pemeliharaan Allah tidak menurut mereka ini murtad lagi. Bukan. Itu nanti. Jadi kalau seseorang dipilih, dia pasti akan setia. Kalau dia tidak setia sampai akhir, berarti bukan pilihan. Oke? Nah, kenyataannya menurut mereka ini, sebagian orang itu nanti ujung-ujungnya dipadamkan. Jadi dia bisa percaya dulu, tetapi nanti Tuhan bikin dia murtad. Tapi bukannya Calvinis tidak percaya ini? Nah, Murtad, mereka tidak percaya bagi orang pilihan. Atau yang mereka tidak percaya bagi orang pilihan. Tapi orang non pilihan dia bisa percaya, lalu kemudian murtad. Itu membuktikan bahwa dia bukan pilihan dan bukan percaya. Ngerti nggak? Berarti murtad atau tidaknya seseorang yang memang betul-betul tidak dipilih ini atas ketentuan Tuhan juga dong Pak? Iya. Kayak lagi ini. Oh, iya. Enggak, tapi kalian ngerti nggak bahwa kalau seseorang murtad itu artinya dia tidak dipilih dan tidak benar-benar percaya. dia hanya merasa? Jadi hanya merasa, hanya mengira. Ini murtad itu topeng saja Pak. Iya, maksudnya istilahnya bukan murtad. Dia itu cuma pura-pura percaya, lalu kemudian nggak mau lagi. Iya. Karena kalau ada orang non-pilihan berarti dia nggak usah lagi ajarkan tentang murtad, karena itu percuma, cuma topeng. Iya. Memang semuanya percuma kalau menurut Calvinisme, karena ini semua udah percuma. Oke.
Nah, jadi tadi kan ini, kalau dia tidak setia sampai akhir, berarti dia bukan pilihan dan bukan benar-benar percaya. Nah, siapa Calvinis yang bisa yakin bahwa di masa depan dia tidak akan murtad? Karena dia tidak tahu apa keputusan Allah. Siapa tahu di masa depan Allah menetapkan dia murtad. Berarti tidak ada kepastian ya. Berarti tidak ada kepastian. Rahasia kan ya Pak? Betul, karena nggak ada yang tahu kan. Iya. Jangan-jangan dia hanyalah yang golongan ini, golongan yang Tuhan sudah kasih sedikit terang, lalu kemudian dia mengira dirinya sudah mengerti, sudah menerima, tetapi nanti pada ujung-ujungnya Tuhan akan belokkan dia kepada kebinasaan. Yang saya masih bingungnya sedikit pengetahuannya, apakah pengetahuan tentang Injil atau pengetahuan Pengertian. Pak, ini bukannya melanggar dari kenajaran mereka sendiri kalau mereka ini yang mati seperti mayat. Iya. Kan mati seperti mayat berarti tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu kenapa bisa merasa percaya? Orang yang merasa percaya. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Ya. Harusnya kalau dia tanpa dilahir barukan, nggak bisa mengerti sedikit kan? Karena mati kan? Kalau lagi mati diajarin sedikit bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Banyak ininya, banyak kekacauannya memang. Oke. Makanya kalian makin ngikutin logika mereka, makin berbelit-belit. Ya. Oke. Katanya Pak, Ya. untuk aplikasi di jemaah di lapangan nanti ketika kami di lapangan tentu jemaat ini perlu diajarkan ganda tentang doktrin-doktrin yang menyimpang dengan kitab untuk menjaga mereka supaya tidak terpengaruh. Nah, kalau memang perlu, kira-kira seberapa mendalam untuk kita mengajarkan pada jemaat. Kalau kita lihat kebaktian minggu atau apa kan paling cuma 1 jam lebih itunya minggu sekali. Sementara kalau kita lihat pelajaran kita di kelas STT ini kan sudah sangat mendalam detail sekali. Nah, ini untuk terapan di lapangan ini Pak. Jadi pelajaran yang lebih mendalam seperti ini itu adalah untuk PA. Tujuannya supaya kalian bisa PA orang dan meyakinkan orang dan menjawab kalau dia bertanya. Gitu. Dan seringkali khotbah kan bukan nggak ada kesempatan bertanya. Yang ada kesempatan bertanya itu adalah ketika lagi kelas atau PA pendalaman Alkitab. Nah, itu ada kesempatan itu, nah, kalian bisa menjelaskan. Lagi Pak, satu lagi. Kalau kita tahu bahwa misalnya denominasi ada 33 itu. Sementara kalau kita untuk mempelajari ujian itu, sudah pasti kita sebagai gembala nantinya itu kan cukup berat ya, makan waktu ya. Atau bisakah kita ngajarin begini? Kalau nggak sesuai dengan Alkitab, berarti sudah nggak bisa. Bisa aja gitu ya. Tetapi hal-hal seperti yang ini adalah untuk semakin membuat terang sesatnya di mana, nggak cocok dengan Alkitabnya di mana, begitu. Ya, kan kita bilang, oh dia nggak cocok, tapi kita harus kasih lihat apanya yang tidak cocok, tidak cocoknya di mananya.
satu lagi Pak. Ya. Berarti dari sekian banyak denominasi kita pilih-pilih yang populer-populer aja dong ya. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan doktrin Calvinisme sendiri. Seperti misalnya mereka percaya bahwa iman itu diberikan oleh Allah. Iman itu dikaruniai oleh Allah. Nah, sekarang kita bertanya, orang yang non pilihan yang mengira dirinya ini iman dikasih sama Allah bukan? Mereka bilang bukan. Tapi di sini sedikit pengetahuan. dikasih sedikit iman. Sama juga dikasih. Hah? Berarti orang non pilihan juga dikasih iman. Kan? Kalau mereka bilang, oh ini bukan iman, tapi nyatanya ada orang yang percaya kepada Yesus tapi nggak selamat. Mereka juga percaya itu. Makanya mereka mau bilang Arminian, percaya kepada Yesus, tapi intinya kan mereka mau sikat Arminian. Ya. Jadi sekarang imannya Arminian ini siapa yang kasih? Oke. Lalu kemudian mereka akan kasih banyak bukti-bukti. Misalnya, kalau kamu sudah diselamatkan, maka kamu bisa memimpin orang lain kepada Kristus. Tapi tunggu, memimpin orang kepada Kristus ini adalah suatu ide yang non-Calvinistik. Karena seseorang nggak bisa dipimpin kepada Kristus, dia lagi mati, dia nggak bisa dipimpin. Dia bisanya diapain? Dia bisanya diregenerasi dulu. Sebelum dia diregenerasi, dia nggak bisa dipimpin kepada Kristus. Ya. Oh, diperkenalkan kepada Kristus. Sebelum dia diregenerasi, dia nggak bisa mengenal Yesus. Jadi dia mau kasih bukti apa? Bahwa seseorang adalah orang pilihan. Bersaksi, nggak bisa. Menyelamatkan orang itu, nggak bisa. Berbuat baik, tidak ada orang yang sempurna berbuat baik. Berarti kepastian dia juga nggak sempurna. Ya kan? Harusnya kalau seseorang sudah menjadi orang kudus, maka hidupnya haruslah kudus loh. Tetapi pada kenyataannya tidak ada orang yang kudus. Berarti regenerasinya nggak sempurna. Berarti Tuhan tidak meregenerasi dia dengan sempurna, sehingga dia masih bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana Tuhan meregenerasi orang nggak sempurna? Kita tanya lagi. Bingung. Bagaimana kita cara menjawab mereka yang aktivis yang berkata total depravity itu yang mereka percaya itu bukan mati total secara jasmani, tapi masih hidup, tapi secara moral mereka bobrok dan mungkin perlu arah yang memang bukan dia untuk bisa merespon itu. Karena ada sebagian kasus itu berkata itu bukan mati seperti mayat, seperti kan ada karena saya diskusi dengan dalam grup. Jadi mereka percaya ada yang misalnya mati total depravity itu mati secara jasmani dan dihidupkan, dan ada yang tidak betul-betul mati seperti itu. Bagaimana kita menjawab? Yang tidak percaya benar-benar mati seperti mayat, itu melawan penulis-penulis Calvinis terkenal. Ya. Jadi artinya dia tidak setuju dengan misalnya R.C. Sproul, dengan Arthur Pink, dengan Buttner. Semua adalah teolog-teolog Calvinis yang terkenal. Dia bahkan tidak setuju dengan Calvin sendiri.
Kalau dia nggak mau setuju itu, kita bilang, oh oke, berarti kamu nggak setuju dengan Calvin. Jadi berarti dia bukan Calvin juga. Berarti dia bukan Calvinis. Oke, berarti kamu lebih cocok jadi orang Baptis gitu. Karena orang Baptis tidak percaya bahwa manusia mati kayak gitu. Oke. Tetapi kalau dia masih nggak mau mengakui, dia mau bilang, oh nggak mati seperti ini, tetapi tetap nggak bisa merespon. Maka coba tanya dia mengakui atau tidak bahwa orang yang tidak dipilih atau tidak diregenerasi, bisa nggak dia beriman? Kalau tidak bisa beriman, berarti ya sama sebenarnya dengan Calvinis. Cuman dasar Calvinis adalah total depravity. Kalau dasar dia apa? Calvinis bilang manusia yang reprobat tidak bisa beriman karena total depraved. Kalau dia bilang karena apa? Dasar dia apa? Nah, pelan-pelan kita dalami apa yang dia maksud. Sangat mungkin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia katakan. Sangat mungkin. Kenapa? Karena teologi Calvinisme ini segitu ribetnya, sehingga orang yang sudah mempelajarinya aja masih salah-salah ngomong. Karena begitu banyak kontradiksi dan istilah-istilah yang mereka sendiri nggak bisa setuju. Karena sekali yang satu bilang begini, diserang, yang lain oh begitu saya nggak begitu, saya begini. Beda lagi kan akhirnya. Sama-sama Calvinis, tetapi gara-gara yang itu dari serang habis-habisan, ya udah saya nggak mau seperti itu. Nggak konsisten. Lalu dia bilang, oh saya sendiri begini, diserang lagi. Lalu ada orang yang bilang, oh saya nggak kayak gitu. Ada yang bagi Calvinisnya. Nah, ya. Karena mereka sudah biasa untuk pindah-pindah. Oh enggak, yang kamu bilang itu, saya bukan percaya itu orang itu hiper Calvin. Terus diserang yang ini, oh enggak, saya nggak percaya itu sub Calvin. Jadi dia selalu mengelak dan bilang enggak, bukan itu yang saya percaya. Sampai akhirnya dia harus mengakui bahwa oh ya itu memang nggak bisa dijelaskan pakai logika. Rahasia. Itu rahasia. Coba seperti pertanyaan saya kemarin tentang bagaimana ketika Calvin kan percaya bahwa harus diregenerasi dulu, atau dipilih dulu, mereka harus dipilih dulu. Lalu seperti pertanyaan saya kemarin, bagaimana kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan itu kepada sesama? Mau jawaban Calvinis ya? Iya, betul. Calvinis bilang bahwa kita diperintahkan memberitakan Injil kepada semua orang. Walaupun Injil itu hanya efektif bagi sebagian, yaitu orang pilihan. Kita harus menawarkan Injil kepada semua orang. Walaupun Tuhan sendiri hanya menawarkannya bagi sebagian. Berarti Aneh nggak? aneh. Berarti Allah murid-muridnya ini memberitakan Injil kan ke semua orang. Tapi Allah sudah tentukan hanya sebagian orang. Iya, bukan cuma itu. Tuhan sebenarnya hanya menawarkannya bagi orang pilihan. Iya, Tuhan karena limited atonement tadi. Karena Tuhan hanya menebus sebagian orang. Berarti keselamatan hanya bagi sebagian orang. Berarti Injil hanya bagi sebagian orang. Jadi salah satu faktor orang Calvinis mereka tahu mereka adalah orang Katolik itu mereka juga sering saja bertanya. Karena Mereka mendengarkan Injil, kalau orang itu menerima, disitulah dia tahu berarti ada orang pilihan. iya kan? Ini kan dia bilang kalau kamu terima berarti kamu orang pilihan. Tapi ini
Tuhan bisa kasih sehingga orang sedikit mengerti dan pikir dia percaya. Oke, intinya membingungkan. Oke ya, sampai sini udah ngerti. Nah, apa kata Alkitab? Jadi ini semua kata Calvinis. Apa kata Alkitab? Ini tadi yang saya sudah tulis, percaya pasti selamat. Jadi asalkan saya tetap percaya, saya akan selamat. Nah, Calvinis menuduh kita mendasarkan kepastian keselamatan kita pada ini. Ini orang dia lagi megang ini ya. Dan ini ada dia berpegangan pada jadi dia bilang ini iman kamu nih. Kamu berpegang pada iman dan iman kamu itu berpegang pada keselamatan, pada apa ya ini? Pada Allah, ya, keselamatan segala macam. Dia bilang iman kamu ini bisa putus. Kalau iman kamu putus, apa yang terjadi? Binasa. Benar nggak? Kan selama kita beriman berarti kita lagi nyantol nih. Iya. Itu kalau seandainya kita sendiri yang memegang, ibaratnya kalau kita sendiri yang memegang kepastian itu. Nah kan dia bilang kan kamu yang memegang iman. Tapi dalam Alkitab itu menyatakan bahwa yang dipegang itu kan apa namanya, kita kan hanya berpegang pada iman kita, tapi yang memegang itu semua kan Tuhan. Karena atas dasar iman kita itu Tuhan. Nah itu kan yang Calvinis mau bilang. Calvinis bilang bahwa sebenarnya ini semua Tuhan yang pegang. Tuhan yang pegang. Jadi kamu pegang iman juga adalah Tuhan yang bikin kamu pegang. Itu kata Calvinis. Tapi kalau menurut Calvinis, kalau orang baptis kayak kalian Arminian ini percaya bahwa kamu selamat oleh karena iman kamu, itu seperti kamu lagi pakai tile ini, lagi nyantel. Seperti usaha, dan kalau kamu berhasil berpegang terus, maka kamu selamat. Berarti kepastian keselamatan kamu bergantung pada usaha kamu memegang iman. Oke, kalau ini udah ada yang masuk. Tapi nggak kelihatan jauh nih, saya gambar lagi. Atau intinya gini deh, inti gambar saya adalah menurut Calvinis, kalau seseorang percaya seperti yang kita percaya, Arminian, itu seperti orang yang lagi megang iman dan dicantelkan kepada Allah, kepada keselamatan. Dan kepastian keselamatan kita bergantung dari seberapa erat, seberapa setia, seberapa keras usaha kita untuk memegang iman itu. Berarti kepastian keselamatan kita didasarkan pada usaha kita memegang iman. Berarti keselamatan kita berdasarkan usaha. Selamat malam. Gimana? Benar nggak? Setuju atau tidak dengan gambaran orang Calvinis? Tidak setuju. Salahnya di mana? Karena iman itu bukan usaha. Di dalam Roma 4 ayat. Tapi kan kamu pegangnya masih keras-keras. Karena dalam ada juga yang orang yang tidak ada usaha tapi namun karena iman itu ekspresi tadi bekerja di sebelah Yesus, dia percaya di sisi tanpa ada usaha.
Iya, menurut Calvinis itu sudah Tuhan tentukan, makanya dia nggak usah usaha. Menurut Calvinis. Tapi menurut kamu, menurut kalian Arminian, dia itu harus memegang kepada imannya. Ini gambaran ini salah atau benar? Gimana, ngerti nggak? Pusing ya? Benar Pak, dari sisi tanggung jawab manusia. Benar. Ya, dari sisi tanggung jawab manusia. Benar, yang benar terus. Dari sisi tanggung jawab manusia. Poin kedua sisi. Susah. Ini sudah hampir benar. Kecuali imannya ini nggak bakalan putus. Yang ada adalah kamu melepaskan. Ya, iman kamu nggak akan, kamu lagi pegang-pegang tiba-tiba cetas putus itu. Nggak akan. Jadi iman mereka itu didasarkan pada pemeliharaan Allah. Iman siapa? Iman orang dipelihara Iman orang pilihan. Iya, itu berdasarkan pada pemeliharaan Allah sampai mereka tidak bisa murtad. iya, Rahasia. berdasarkan pilihan Allah. Jadi bedanya dengan kita, iman itu tanggung jawab kita ya. Iya. Jadi gambar yang lebih tepat, lebih tepat adalah ini ada satu platform dan ini namanya iman. Kita berdiri di atas iman. Selama kita berdiri di atas iman, kita akan selamat. Kecuali kamu keluar dari iman. Kalau kamu keluar dari iman, maka kamu akan binasa. Begitu. Jadi dengan berdiri di sini, apakah ini berusaha? Enggak. Kelihatan tidak ada usaha juga. Iya, ini kan seolah-olah kamu usaha gitu, keras banget ini, mesti gitu. Tapi masuk juga sih Pak, karena bisa lepas berarti imun ini. Iya, makanya saya bilang sebenarnya ini adalah kamu lepas atau tetap pegang aja. Tapi kalau 2 tahun pegangnya bisa lepas. Makanya sebenarnya ini lebih tepat. Ya. Saking capeknya kan. Hah? Saking capeknya bisa lepas juga itu. Tugas. Isolasi. Dilap aja kalau. Kenapa? Dilap aja. Emang besi. Oke. Jadi beriman sekali lagi bukanlah usaha. Ya. Dan kepastian kita bukan didasarkan pada usaha kita. Mereka bilang bahwa kalau Calvinis, kepastian mereka itu didasarkan kepada pilihan Allah. Pilihan Allah pasti nggak? Dekret Allah nih. Dekret Allah ini pasti nggak? Pasti katanya. Lebih pasti daripada kamu beriman. Benar nggak? Kalau Allah dekretkan itu udah lebih pasti dong daripada kamu beriman. Hah? Benar nggak? Jadi menurut mereka kepastiannya Calvinis lebih pasti daripada kepastiannya Arminian. Tapi kalau ditarik lagi itu kan rahasia apa lagi? Iya. Jadi kepastian mereka ini sama sekali tidak pasti, atau tidak ada yang mengetahuinya. Dan kalau kamu tidak tahu, sama dengan kamu tidak pasti, ya kan? Tetapi apakah punya kita nggak pasti? Apakah kepastian kita hanya berdasarkan pada usaha kita beriman? Bukan. Karena
kepastian kita berdasarkan janji Allah. Dan janji Allah ini pasti nggak? Pasti. Janji Allah ini pasti. Dibandingkan dekret Allah, harusnya sama dong. Ya kan, janji Allah sama dekret Allah kan sama-sama firman Tuhan. Apa janji Allah? Di Roma pasal 8 itu ayat 35 sampai 39. Ya, kenapa? Itu dikatakan jadi serius. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia Tuhan mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi janji Allah adalah selama kamu beriman. Maka pasti selamat. Ini janji Tuhan. Oke, janji Tuhan adalah selama kita beriman. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang sama. Semuanya didasarkan kepada syaratnya iman. Selama kamu beriman, asal saja kamu berpegang teguh pada pengharapan, pada keyakinanmu yang semua. Oke. Nah, selama kamu beriman ini pasti atau kurang pasti? Enggak, selama kamu berimannya. Emang kamu pasti beriman? Gimana? Kamu pasti beriman ya? Emang kamu tahu masa depan? Kalau mereka tanya gitu, berarti kamu nggak pasti kalau bilang nggak kita berjamaah. Nah iya kan, kamu nggak pasti kan? Tapi saya pernah, kalau saya bilang ini, saya pasti akan beriman. Apa tidak kontradiksi dengan misalnya kalau tidak ada mutatif? Kalau misalnya kalau kita bilang pasti keselamatan kita begitu Pak, berarti kita tidak akan bisa murtad kalau begitu. Itu juga teman-teman. Nah iya, gimana kamu jawabnya? Pasti beriman dengan tetap beriman itu beda. Kalau pasti beriman ya kalau saja kita sudah tahu keselamatan Yesus Kristus sebagai juru selamat ya kita sudah pasti itu kita beriman gitu. Tapi berbeda dengan kan kita tidak tahu masa depan bisa murtad, berarti nggak pasti selamat kalau pasti dong. Misalnya gini, misalnya begini, nanti hari Minggu kamu ke gereja kan? Tergantung situasi dan kondisi. Gantung kan? Berarti kamu beriman tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau orang tanya pribadi kita gimana kerja? Tapi Kalau kita orang kan tanya pribadi kita kerjanya selama masih kecil. Gimana? Ada yang punya jawaban? Pasti beriman dengan tetap beriman. Kalau pasti beriman ya kita tetap pasti beriman. Karena tapi kalau tetap beriman, hidup beriman bisa dilepas gitu. Berarti nggak pasti belum pasti. Berarti keselamatan kamu belum pasti dong. Karena kan masih bisa murtad. Dia kan tetap beriman dengan pasti beriman. Kalau pasti berarti kita sudah tahu ini iman gitu. Kan Pasti. tidak tahu hari esok. ya udah debat aja Glenda. Kan kalau tetap beriman kan mereka beda, pasti dan tetap. Jadi kepastian keselamatan kita itu adalah sekarang saya beriman,
sekarang saya pasti selamat. Ya. Saya tahu bahwa sekarang saya sedang beriman. Jadi hari esoknya. Ngerti nggak? Iya. Saya tahu bahwa sekarang saya beriman. Berarti sekarang saya pasti selamat. Nah besok saya akan melakukan hal yang perlu saya lakukan supaya besok saya tetap beriman, supaya iman saya tetap kuat. Saya akan mempersiapkan hati saya akan menjaga iman saya supaya besok saya tetap beriman. Tapi sekarang saya beriman. Jadi sekarang saya pasti diselamatkan. Jadi mengenai kepastian atau tetap beriman atau tidak, ini beriman. Apakah harus beriman? Tidak kan? Bisa beriman, bisa juga tidak beriman. Ya kan? Apakah pasti? Kalau tidak harus berarti tidak pasti. Mengenai berbicara tentang iman menarik sekali Pak. Kalau kita lihat seperti Abraham kan dia imannya kadang-kadang goyah gitu Pak. Itu gimana kasusnya itu Pak? Oh, nah kalau orang Calvinis dia akan bingung. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini nanti dipadamkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat Alkitab dan kita tahu Tuhan nggak madam-madamkan, berarti kita tinggal periksa hati kita. Kita percaya apa? Orang Calvinis akan membuktikan kalau bilang seperti pernyataan Buddha Sari yang pas yang tahun 2000 berapa itu, saya dengar berarti kita lebih baik dari orang yang tidak percaya tadi. Tidak apa lebih percaya, lebih baik daripada orang yang tidak. Yang percaya tidak ada murtad itu. Tidak ada. Tidak ada murtad. Seperti orang. Kita lebih baik daripada orang yang percaya tidak ada murtad. Iya. Maksudnya lebih baik apa? Maksudnya lebih baik itu dalam beriman karena tidak bisa murtad begitu maksud mereka. Yang pernah saya dengar tempat apa kemarin. Jadi itu saja juga. Kalau itu kita lebih baik dari. Konteksnya apa itu? Tentang poin ini juga. Enggak ya lagi ngomongin apa gitu, lanjutan dari apa kan? Nggak nyambung. Mengenai apa ya keselamatan itu, apakah orang kalian bisa murtad dan orang lain bisa, kenapa kalian tidak begitu? Oh iya, jadi maksudnya Budi Asali bilang bahwa kelompok yang percaya osas itu tidak konsisten. Ya itu sih saya setuju, memang nggak konsisten. Ya, makanya saya nggak percaya osas. Kalau Budi Asali nggak percaya. Budi Asali percaya ini, bukan osas. Yang proses itu pasti pentong. Enggak. Saya betul percaya ini. Jadi pas pentong juga mengajarkan itu Pak ini juga kemarin juga pas lagi diskusi kan. Sekali lagi, orang Calvinis yang pintar, dia ngomong di depan umum beda dengan apa yang dia tulis. Camkan baik-baik, ya, camkan baik-baik. Yang dia khotbahkan tidak selalu sama dengan yang diajarkan. Kenapa? Karena konsumsi untuk orang awam beda dengan konsumsi untuk orang yang udah terkail mulutnya. Oke? Mereka akan dengan happy bilang bahwa oh, kamu cukup beriman akan diselamatkan. Itu saya juga percaya. Yang dia nggak bilang adalah kamu harus dilahir barukan dulu baru bisa beriman. Dia nggak ngomong itu. Tetapi dia percaya itu.
kalau dia lagi menginjil, dia nggak bilang, saya nggak tahu ya kamu ini orang pilihan apa enggak. Ya, dia nggak bilang kalau kamu orang non pilihan, kamu nggak bakalan percaya saya. Kalau kamu orang pilihan, kamu pasti percaya. Dia nggak bilang begitu. Padahal itu yang dia percaya. Kalau dia menginjil, dia nggak bilang kamu harus lahir baru dulu, baru bisa percaya. Padahal itu yang dia percaya. Sekali lagi, kalau orang Calvinis yang pintar, yang dia ngomong beda-beda, tergantung situasinya. Rahasia halal lagi. Oke. Cuman orang Calvinis bodoh yang nggak tahu membedakan situasi, maka dia akan kena, dia akan habis dikritik dan diserang. Yang pintar, dia akan tahu bagaimana caranya menghindar. Begitu. Ya, boleh, ini boleh ditantang. Boleh ditantang. Dia percayanya yang apa? Makanya kalau kalian tahu trik-triknya mereka, kalian bisa mengejar sampai ke akarnya. Tapi kalau kalian nggak tahu triknya, dia bilang, oh bisa kok ini orang pilihan bisa mengira doang. Oh gitu ya, itu yang Calvinis percaya ya. Kalau kalian nggak tahu triknya, ketipu kalian di situ. Padahal sebenarnya artinya apa? Artinya kalau orang non pilihan juga bisa percaya. Berarti nomor satu, Tuhan bisa kasih yang ini walaupun nggak diregenerasi. Terus kemudian Tuhan tambah jahat lagi, udah dikasih sedikit, kemudian dipadamkan. Ya. Terus itu berarti kamu sendiri nggak tahu apa dekret Allah tentang kamu. Apakah kamu yang bakalan setia sampai akhir, ataukah kamu jangan-jangan salah satu yang Tuhan akan padamkan? Begitu. Ya. Oke. Sedikit tentang OSAS. OSAS. Saya mau tulis di mana? Tulis ini aja. Apa itu OSAS? O, once. S, save. A, always. S lagi, save lagi. OSAS, OSAS. Okay. Sebagian orang Kristen dan di antara kaum baptis banyak yang percaya bahwa dari antara 5 poin Calvinis, minimal yang kelima ini ada benarnya. Jadi mereka tidak percaya total depravity, tidak percaya unconditional election, tidak percaya limited atonement, tidak percaya irresistible grace, tetapi percaya bahwa orang yang sudah diselamatkan akan dipelihara sampai akhir. Jadi ada beberapa istilah, namanya one point Calvinis. Jadi di antara 5 poin dia cuma satu doang. Dia Calvinis tapi cuma 1 poin. Varian, tapi mereka yang orang Calvinis nggak mengakui itu, dan orang non Calvinis nggak mengakui itu juga. Jadi dia dijebak di tengah-tengah. Dia mau gabung ke Calvinis nggak diakui, dia mau gabung ke non Calvinis nggak diakui. Oke. Jadi ini punya kemiripan dengan Calvinis. Persamaannya pada kalau sudah diselamatkan. Ini juga kalau sudah dipilih, udah beriman ini, udah diregenerasi, maka akan setia sampai akhir. Ini juga akan diselamatkan pada akhirnya. Oke, di situ persamaannya.
Perbedaannya, yang Calvinis mendasarkannya kepada doktrin Allah yang rahasia. Sedangkan yang one point Calvinis, yang one save always save ini mendasarkannya pada kasih dan janji Allah. Allah sudah janji akan memelihara, maka nggak akan gagal. Tuhan sudah janji akan menyelamatkan, tidak akan membiarkan dia sampai murtad. Ya, jadi didasarkan pada kasih dan janji Allah. Kamu sudah jadi anak Allah, dan Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tidak akan membiarkan anaknya jatuh. Tidak akan memberikan ular kalau anaknya minta. Atau kalaupun anaknya minta ular, gimana? Dikasih nggak ularnya? Enggak. Jadi kalau orang mau murtad, orang percaya mau murtad, dikasih murtad nggak? Tidak. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan. Sekalipun dia sudah hampir akan dihalangi itu, digagalkan. Berarti proses ini tidak percaya dengan tanda Kristus. Percaya. Tapi Tuhan yang dibatasi. Tapi Tuhan yang akan. Oke. Nah, ini kita nggak sempat lagi untuk jelaskan banyak. Ini sebenarnya sudah sebelumnya dijelaskan juga. Tapi ingat bahwa Tuhan itu kalau memberikan yang namanya kehendak bebas. Bahasa Inggrisnya apa? Free will. Maka harus ada konsekuensi. Artinya kalau dia memilih, maka dia harus menanggung pilihan itu. Oke? Nah, di dalam paradigma Osas, sekalipun orang itu pilih murtad, Tuhan tidak membiarkan dia menanggung akibat pilihan. Ya, Tuhan tahu nih, dia mau pilih murtad, tapi Tuhan ubah supaya dia nggak murtad. Berarti Tuhan walaupun tahu dia mau murtad, tidak membiarkan dia menanggung konsekuensi pilihan. Itu ibaratnya begini, saya kasih kalian ujian, lalu saya lihatin A, B, C, D. Saya tahu jawabannya A. Kamu sudah mau coret B, saya batuk. Ya kan? Tapi kamu tetap mau pilih B. Akhirnya saya tangkap tangan kamu. Begitu. Ya. Nanti banyak tes gitu ya Pak. Sayangnya saya bukan Calvinis. Ya. Atau contoh lain, misalnya saya suami, lalu tahu bahwa istri saya mau selingkuh. Oh, menurut Calvinis, sebagai suami pasti akan mencegah dong, ya kan? Dihalangi, benar nggak? Masuk akal nggak? Berarti Tuhan juga dong. Kalau anaknya ini sudah mau lompat ke tengah jalan, masa ayahnya membiarkan anaknya lompat ke tengah jalan? Masa membiarkan istrinya selingkuh? Pasti dihalangi. Berarti ini dong nih, Tuhan memelihara. Benar nggak? Tapi masalahnya,
suaminya sudah tahu istrinya sudah pengen sama laki-laki lain. Sehingga sekalipun dihalangi, di dalam hati tetap tahu bahwa istrinya sudah mau sama laki-laki lain. Ada bedanya nggak? Nggak ada beda kan? Nggak ada beda. Kenapa? Karena sebenarnya saya tahu dia sudah nggak sayang sama saya lagi. Dia sebenarnya mau sama laki-laki lain. Apa bedanya dengan saya biarkan dia pergi? Hatinya sudah tidak bersama dengan saya. Ngerti? Jadi sekalipun saya halangi, tapi saya tahu seandainya saya biarkan dia pergi, dia akan selingkuh. Apa gunanya lagi? Kamu sudah tahu itu. Jadi kalau Tuhan sudah tahu bahwa manusia pilih murtad, maka Tuhan akan biarkan dia tanggung konsekuensi. Jadi perbedaan kita dan mereka itu, kita tetap beriman dan Tuhan akan pelihara kita sebagai dosa. Dan punya mereka kita cari pada pemeliharaan Allah sampai mereka, kalau mereka mau murtad ini, Tuhan belokkan jangan murtad seperti itu. Selama beriman. Punya mereka punya kalau Tuhan. Yang kita percaya, Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk memelihara kita, tetapi membiarkan kita membuat pilihan. Yang punya mereka, Tuhan akan melakukan segala sesuatu, sekalipun itu harus mengubah pilihan kita. Nah, di sini Tuhan tidak akan mengubah pilihan kita. Di sini Tuhan akan lakukan segala sesuatu, termasuk sekalipun harus mengubah pilihan kita. Jadi iman itu bukan tanggung jawab manusianya lagi, berarti tergantung Allah. Iya, tergantung Allah. Berarti kalau sampai orang murtad, Allah yang gagal memegang dia. Aneh kan? Itu aneh. Kenapa Allah gagal memegang dia? Kurang berdaulat. Kurang berdaulat. Nah, makanya si Budi Asali mau gitu. Ya Allah. Ini yang percaya wasas ini, berarti Tuhannya di sini memberikan free will waktu percaya, waktu beriman kasih free will, tapi di sininya nggak dikasih free will. Kira-kira begitu. Oke? Ya, nah ini sedikit ya. Sebagian juga sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Kalau ada pertanyaan boleh. Ngomong-ngomong ini diktatnya udah selesai. Pak, Ya. Berkaitan dengan banyaknya doktrin-doktrin yang menyimpang, kita sebagai calon pemilih atau nantilah pemilih, itu sebenarnya seberapa mendalam kita perlu mengetahui yang begitu banyak penyimpangan dari berbagai aliran. Kalau di mata kuliah tidak itu kebetulan semester ini saya ambil tidak satu, itu memang hanya kita tahu aja kulit-kulitnya aja. Jadi misalnya tentang gerak-gerik mereka, lalu ini ayat-ayat andalannya mereka, ini orangnya ini sebatas itu. Kalau untuk di sini, untuk kita calon pemimpin ini, itu mau seberapa ini? Karena banyak waktu juga, banyak tenaga, kadang bikin pusing juga nih, benar-benar pusing juga karena ajarannya itu. Ya, terus terang Calvinisme ini dia memposisikan diri sebagai intelektual. Makanya banyak sekali istilah-istilah aneh yang mereka bikin. Istilah-istilah ini memiliki definisi mereka sendiri dan berubah-ubah tergantung dari siapa yang menjelaskannya.
Sehingga memang sulit untuk mengetahui, menguasai semuanya. Tetapi memang yang paling penting adalah kita mengerti inti yang mereka katakan. Mungkin ayat-ayat kunci, mungkin trik-trik yang sering mereka pakai. Hanya saja tujuan kita adalah mempertebal iman kita, mempertebal pengetahuan kita. Kenapa? Ini saya sudah pernah jelaskan dalam ilustrasi, yaitu waktu Hawa di dalam taman. Pengetahuan dia itu tipis banget. Dia cuma tahu nggak boleh makan itu buah. Udah gitu dong. Alasannya dia tidak tahu. Cara menghindarinya dia tidak tahu. Tipuan iblis dia nggak tahu. Banyak sekali yang dia tidak tahu. Nah, seandainya Hawa mengerti kenapa nggak boleh. Seandainya Hawa ngerti sebenarnya iblis maksudnya apa. Seandainya dia mengerti banyak hal, ya artinya imannya makin tebal. Itu ditabrak pun nggak akan roboh. Demikian juga hari ini, misalnya orang tua cuman bisa bahasa Hakka, nginjilinnya juga susah. Sin jasu tam cifui segala macam. Nggak ngerti penjelasan yang aneh-aneh. Pokoknya cuma percaya Yesus saja. Lalu dia percaya Yesus. Kalau dia sungguh-sungguh sih benar diselamatkan. Seandainya dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mati menggantikan dia, dan asalkan dia bertobat, meninggalkan dosa dan mau percaya Yesus, mau terima Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamat, dia selamat. Oke. Tetapi ini cuma tipis banget iman ini. Nah, kita menginjil nggak cukup cuman ini. Ya, terus terang, penginjilan itu tidak cukup cuman itu saja. Nah, saya tahu ada banyak sekali, terutama misalnya misioneri. Mereka masuk ke kampung, dan saya tahu di kampung situasinya sulit. Injil yang dijelaskan sangat sederhana. Nah, Injil yang sederhana bisa nggak menyelamatkan orang? Bisa. Tetapi hasilnya, imannya sangat tipis. Bisa saja datang nanti misioneri lain bilang, oke, kamu sudah percaya Yesus, bagus, sekarang ayo dibaptis. Kamu dibaptis? Oh, sudah dibaptis, ya udah. Anak kamu juga mesti dibaptis. Jadi karena imannya tipis, dia tidak punya perlindungan terhadap pengajaran sesat. Bisa berubah. Itulah sebabnya kita harus menginjil sekaligus dengan penjelasan macam-macam, supaya imannya ini kuat dan tebal. Karena penginjilan yang sederhana, walaupun cukup untuk menyelamatkan dia, tetapi belum cukup untuk memelihara iman dia. Begitu. Ya. Jadi, ya itu deh, mesti belajar. Oke. Dari tadi ada yang ini. Gak penting, biar. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, walaupun dengan kelas online yang berjalan sekaligus ini ada banyak kendala, tapi minimal rekaman sebagian besar itu tersedia.
untuk yang ikut secara online maupun kalian yang ikut secara fisik masih bisa mereviewnya. Dan moga-moga malam ini bisa saya edit, kemudian entah malam ini atau besok pagi akan terupload. Biasanya karena nunggu ngerendernya cukup lama, saya nggak tahu selesainya saya masih menyala matanya atau tidak. Kalau masih menyala berarti akan terupload malam ini. Kalau sudah tewas berarti uploadnya besok pagi. Ya. Ya. Jadi saya akan usahakan supaya